Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan BPN tahap 1 tahun 2022 bagi para KPM PKH dan BPNT, baik penerima lama maupun penerima baru yang sudah tidak sabar lagi menunggu pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT di gelombang 1. Ada informasi penting tentang surat edaran Peraturan Presiden Republik Indonesia terkait vaksinasi COVID-19. Jadi ada peraturan untuk para penerima bantuan KPM PKH dan BPNT untuk vaksinasi terlebih dahulu sebelum bantuannya dicairkan ke rekening KKS teman-teman semua. Jadi simak terus video ini, jangan di skip ya, agar teman-teman tidak gagal paham dan salah paham dalam mendapat informasi. Dan bagi teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dan perlu diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos sudah mempersiapkan pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap 1 di tahun 2022. Dan diperkirakan Kemensos masih menggodok data-data penerima KPM PKH yang akan kembali dicairkan bantuannya di pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini. Dan Kemensos juga akan menggraduasi dari para KPM penerima bantuan PKH maupun BPNT di tahun 2022 ini. Artinya para KPM PKH maupun BPNT yang digraduasi adalah bagi para KPM yang dianggap sudah sejahtera ya. Jadi keluarganya sudah dianggap sejahtera, seperti rumahnya sudah bagus, kemudian sudah mempunyai kendaraan bermotor, dan sudah lama menerima bantuan PKH maupun BPNT. Misalkan sudah 10 tahun menerima bantuan tersebut. Karena masih banyak orang-orang miskin atau warga miskin yang belum tersentuh untuk bantuan PKH dan BPNT ini. Jadi akan bergantian ya, bagi orang yang miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, bisa di tahun 2022 ini akan mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Jadi bagi teman-teman yang sudah dianggap sejahtera oleh Kemensos, maka akan digraduasi di tahun 2022 ini. Kita akan simak terkait surat edaran dari pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona virus COVID-19. Jadi di sini ada poin pertama, apa pertimbangan ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona atau COVID-19. Jadi pertimbangan ditetapkan oleh Pempres 14 Tahun 2021 yaitu tentang beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus COVID-19. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan COVID-19, cakupan keadaan kahar, kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan vaksin COVID-19. Jadi di sini ada beberapa peraturan. Kita langsung saja ke poin nomor 6 ya, atau pasal ke-6 untuk ditujukan kepada para KPM PKH dan BPNT atau teman-teman yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi di pasal 6 disebutkan bagaimana ketentuan mengenai sasaran penerima vaksin COVID-19. Jawabannya adalah ketentuan mengenai sasaran penerima vaksin COVID-19 yaitu sebagai berikut.
Yang A. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin COVID-19 setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Dikecualikan dan dari kewajiban bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Jadi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa yaitu yang satu, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Jadi bantuan sosial di sini adalah bantuan PKH dan BPNT. Jadi teman-teman yang sudah diwajibkan untuk vaksin segera vaksin ya, karena apabila teman-teman tidak vaksin maka bantuan PKH maupun BPNT-nya bisa dihentikan atau ditunda pencairannya. Jadi untuk poinnya kita bacakan yang pertama aja ya, yang pasal 6 poin pertama yaitu penundaan dan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial seperti bantuan PKH dan BPNT. Jadi teman-teman apabila belum melakukan vaksin segera melakukan vaksin ya, agar untuk bantuan PKH dan BPNT tahun 2022 tahap 1 segera dicairkan. Dan perlu diketahui oleh semua KPM, PKH maupun BPNT bahwa vaksin COVID-19 di beberapa daerah sudah diwajibkan 3 kali vaksin ya. Seperti di daerah DKI Jakarta, beberapa perusahaan juga sudah mewajibkan karyawannya untuk vaksin 3 kali atau dosis ketiga. Jadi bagi masyarakat Indonesia siap-siap akan ada vaksin lagi yang ketiga di tahun 2022. Dan perlu diketahui di tahun 2021 kemarin pemerintah telah mewajibkan vaksin COVID-19 yang pertama. Kemudian diteruskan sebulan kemudian untuk vaksin dosis yang kedua. Jadi untuk jangka vaksin dosis pertama dan kedua biasanya minimal 1 bulan ya. Tapi untuk vaksin dosis ketiga atau yang dilakukan di tahun 2022 ini, yaitu jaraknya dari vaksin kedua yaitu 6 bulan. Jadi bagi teman-teman yang sudah vaksin yang kedua dan jaraknya sudah 6 bulan, maka sudah bisa melakukan vaksinasi yang ketiga untuk vaksinasi COVID-19. Jadi teman-teman yang belum melakukan vaksin yang pertama, kedua, atau yang ketiga segera melakukan vaksin ya apabila sudah memenuhi kriteria vaksinasi COVID-19. Karena bagi teman-teman yang sudah melakukan vaksinasi, data atau NIK teman-teman sudah link langsung ke Dukcapil ya. Jadi Kemensos sudah tahu siapa-siapa saja para KPM, PKH maupun BPNT yang sudah vaksin atau belum. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa divaksin karena ada penyakit tertentu atau tidak bisa vaksin karena mempunyai penyakit yang dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk, silahkan teman-teman melapor ke pendamping masing-masing atau operator desa bahwa teman-teman memang tidak bisa divaksin karena tidak memenuhi kriteria untuk vaksinasi COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.